Okay, we will learn about percentage, and fraction. Ya. First lesson in this second semester. Pelajaran pertama di semester 2. Ya. Ini masih mudah, masih gampang karena kelanjutan dari materi yang sebelumnya, fraction. Percentage. Okay, a percentage is a fraction with a denominator of 100. Jadi, persen itu adalah sebuah pecahan yang mana penyebutnya adalah 100. Kalian pasti sudah paham kan? Ya, kalau persen artinya per 100. Itu kan ya? Ya, jadi misalkan 13%, 13% is equal to 13 over 100. Ya, jadi 13% itu sama nilainya dengan 13 per 100. Ya. Atau seperti yang Mister bilang, persen means out of 100, out of 100 ya. Jadi atau 13% means 13 out of 100. Jadi 13% itu artinya 13 dari 100. Ya. Jadi satu pecahan yang besar yaitu yang bagiannya kalau kita bagi-bagi itu ada 100. Jadi 13 bagiannya adalah 13%, seperti itu. Sederhananya. Nah, kalau pecahan persentasenya ini misalkan 80% equal 80 per 100, itu bisa kita sederhanakan pecahannya. Ya, jadi 80 per 100 disederhanakan, disimplified. Kita bisa bagi dengan 20, sama-sama bagi 20 ya. Atau kalau bagi kalian yang tidak membaginya dengan 20, dibagi 2, bagi 5, bisa menghasilkan 4 per 5, 4 over 5. Jadi kalau kalian mau mengubah persen ke bentuk pecahan, pastikan dulu pecahannya harus disederhanakan. Kenapa yang 13 per 100-nya tidak bisa sederhanakan? Ada yang bisa tahu nggak? Apa? Kenapa yang 13 per 100 Mister tidak sederhanakan? Karena tidak? Ya, tidak Ya, bisa. senilai. Ya, betul, tidak. Ya, tidak bisa disederhanakan ya, atau tidak memiliki faktor yang sama untuk membagi kecuali satu ya. 13 per 100, bentuk sederhananya adalah 13 per 100. Oke, paham ya pengertian tentang fraction ya? Percent. Pasti paham. Ya, karena materi di kelas 5 kalian sudah pernah belajar kok baca di persen. Bisa jelasin sedikit aja di sini. Babnya juga nggak banyak. Oke. Ini sudah mulai ramai yang masuk nih, pas masuk materinya. Express the percentage as fraction in their simple form. Jadi, ubah persen menjadi pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. 40%. 40%. 40% itu berapa kira-kira pecahannya? Ayo. Ada yang tahu nggak? Gun tahu nggak Gun? 40% berapa pecahannya Gun? Gun? Ada nggak orangnya nih? Halo Gun. Per 100. Berapa Deva? 40 per 100. 40 per 100. Bisa disederhanakan nggak? 4 per 10. 4 per 10. Masih bisa disederhanakan lagi? 2 per 5. Bisa, 2 per 5. 2 per 5. Betul ya. Jadi 40% itu sama dengan 40 per 100. Bisa kita sederhanakan sampai menjadi 2 per 5 ya. 40% equal 40 over 100. In its simple form is 2 over 5 ya. Kita bisa cek dulu. Gun ada nggak di sini? Gun, halo Gun. Kalau nggak nyaut, Mister anggap nggak hadir loh. Halo. Oke, kenapa nih? Nggak ada nih orangnya nih. Oke. Lanjut ya. 45%. Kalau 45%, Cahaya. Halo Cahaya.
Cahaya, Ya, coba 45% berapa pecahannya? 45/100 dulu. 45/100. Coba disederhanakan. 9/20. Berapa? 9 9 per per 20. 20. Ya, benar ya. 9/20. Jadi 45% equal to 45/100. And its simple form is 9/20. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 9/20. 9/20 nggak bisa disederhanakan lagi ya, karena 9/20 tidak memiliki faktor yang sama untuk bisa saling dibagi kecuali 1. Nah, kalau kita bagi dengan 1 masih bisa, tapi hasilnya tetap 9/20 sampai kapanpun. Oke, ini yang mudah nih, express the percentage of S fraction in its simple form. Bisa ya, nomor 1, bisa anggap dah, pasti bisa kalian. Kalau yang ini, sekarang kita ubah fraction into percentage. Express 1/2 as a percentage. Ubah 1/2 menjadi persen. 1/2 itu kira-kira berapa persen? Setengah. Kalau kalian pikirin dulu, setengah 1/2 itu kan setengah, half ya. Setengah itu berapa persen? 50. 50 ya. Ingat, 50. ingatnya gini. Kalau sebuah satu bagian, misalkan misal punya kue gitu. Satu bagian kue kan 100% ya. Nah, misal punya kue, satu kue. Kue itu misal anggap sebagai satu bagian. Satu bagian itu adalah 100%, one whole ya. Keseluruhannya itu 100%. Kalau kita bagi 2 atau setengah, berarti 50 dan 50. Itu simpelnya. Kita berpikir logika aja, karena nanti di segmennya nanti logika juga ya. Tapi kalau secara perhitungannya, 1/2 itu kita rubah denominatornya menjadi 100, atau kita rubah penyebutnya menjadi 100. Jadi dengan cara 2-nya dikalikan dengan 50. Karena 2 dikali 50, maka 1 juga kita kali 50. Jadi 50 kali 1 kali 50 50, 2 kali 50 100, atau 50/100 itu equal 50%. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau buat pecahan sebagai persen, make the denominator 100. Jadikan penyebutnya 100. Ya. Kalau mau jadikan pecahan itu persen, buat pecahan itu penyebutnya menjadi 100. Ya, atau bagi yang nggak tahu penyebut, yang bilangan yang di bawahnya itu ubah jadi 100 ya. Yang ini kan 2. 2 ini kalian rubah jadi 100. Kalau sudah jadi 100, tinggal rubah bilangan di atasnya adalah persentasenya. Jadi jangan, kadang-kadang kalian hanya rubah bawahnya saja, atasnya nggak dirubah. Kalau bawahnya dirubah, atasnya berubah juga ya. Jadi contohnya kayak ini 1 berubah menjadi 50 juga. Jadi jangan ditetepin 1. Nah, kalau digambarkan tuh seperti ini. Setengah kan seperti ini ya. Ya. Ini setengah nih. Dari dari 2 bagian, 1 bagian yang diarsir. Ya. 1 bagian yang diarsir dari 2, 1 out of 2, di 1/2. Kalau Mister bagi 2 bagian ini menjadi 100, nah jadi seperti ini. Jadi setiap apapun ini, kotak ini persegi, Mister bagi-bagi lagi jadi kecil-kecil jadi 100 bagian. Jadi ini satu kotak ini nilainya 1 bagian. Kalian boleh hitung semua kotak ini nilai ada 100 kotak ya. Itu Deva kayaknya semangat menghitung ya. Kalau kalian menghitung kotak ini berjumlah 100, kalian hitung satu per satu apa pakai di sini 10, ke bawah 10. Kali ya. Kali 10. Jadi Yang 10 gitu. jangan dihitung satu per satu ya. Jadi kalian hitung aja. Hitung kali 1/1 Ini 10. kali. Berarti ini juga 10. Ya. Perhitungan luas persegi berarti 10 kali 10 kan 100. Berarti total di dalam ini ada 100 kotak ya. Ya.
Jadi jumlah yang Mister bagi dengan jumlah arsirannya tetap sama kan? Ini setengah, arsirannya segini bagiannya. Setelah Mister bagi 100 pun bagian arsirannya tetap segini. Dan setelah kita hitung bagian arsirannya, yang diarsir adalah sebanyak 5 kali 10, 50 bagian atau 50%. Kok gitu? We can also express fraction as decimal first, then express the decimal as percentage. Jadi kita bisa mengubah fraction menjadi desimal terlebih dahulu, lalu mengubah desimal itu menjadi persen. Ini nih kayak double jalannya. Jadi 1/2 itu equal 1 divided by 2. Jadi ingat ya, 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Kalau kita bagi, mencari desimalnya, itu sama dengan 0,50. Ya, kenapa Mister buat 0,50 bukan 0,5? Karena Mister mau buat 0,50 itu sama dengan 50/100. Supaya penyebutnya 100. Kalau kalian buat 0,5, 0,5 itu kan equalnya 5/10 ya. Ini kalian rubah lagi jadi 50/100 ya. Sama sih, ya menghasilkan 50%. Tapi kalau kalian rubah jadi desimal, itu berguna untuk beberapa pecahan aja, tapi sebaiknya langsung aja dari pecahan itu rubah menjadi per 100. Lebih mudah seperti itu. Ya kan ya? Menurut kalian gimana? Terus 5, Sir. Apa? Nih kan 1 bagi 2, berarti hasilnya 0,5 atau 0,50. Bukan 0,50, 0,50. Ini sama ya. Nih, kalau misal mau kasih tahu 0,5 itu sama dengan 0,50 sama dengan 0,500 ya, sama dengan 0,5000. Terus sama dengan Nah, sama dengan seterusnya. Ya, Oh, jadi oke. makanya kalau kalian ngitung desimal, kalau ada 0 di belakang kan boleh dicoret kan ya? Ya, enggak? Nah, karena nilainya sama semuanya. Ya, ini semua nilainya sama dan seterusnya 5, 0, 0, 0 berapapun sama. Jadi makanya oleh karena itu kalian kalau baca desimal itu bacanya tidak, misalkan ini 0,5 sama dengan 0,50 kan. Jadi kalian tidak bacanya 0,50. Ya, 0.5 is not equal with 0 lagi. 0.50. Jangan bacanya 50, 500, 5000 enggak gitu. Karena setelah desimal kalian bacanya number by number atau angka per angka. Ya. Ini udah dijelasin sama yang gambar baju kotak-kotak. Ada pertanyaan enggak? Ini kok bingung ya? Sudah saya tanyakan. Sudah. 1 bagi 2. 1 bagi 2 kenapa bisa 0,50 gitu maksudnya? Sasa? Itu dah. Kan harusnya gimana? Ini Saya 1 bingung. dibagi 2. Makanya Mister bilang Beban. harusnya sih bukan 0,5. Di sini kamu bisa buat 0,5 aja, bukan 0,50 ya. Setelah 0,5 baru jadi 0,50. Jadi di sini tuh harusnya ada 0,5 dulu. 1 bagi 2 tuh kan sudah Mister ajarin kan pembagian pecahan menggunakan susun. Pertama, kita tambahkan karena 1 bagi 2 itu kan yang paling mendekati dikali 0. Jadi kita kali 0 dulu kan. Ya, 2 kali 0 itu 0, kurangi baru 1. Karena masih ada remainder atau sisa, caranya supaya jadi desimal kita put decimal point di atas dan menambahkan 0 di bawah kan gitu. Baru dibagi 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Ya. Kan 0,5 jawabannya. Nah, Tapi biar gede paksa ditambahin 0 lagi. karena kita harus mencari per 100, saya karena kita mau jadiin dia per 100, maka kita buat jadi 0,50. Kalau 0,5 aja pernya berapa? 10 kan? Ya ini loh, 0,5 aja kan jadinya 5/10. Sedangkan kalau kita mau bikin persen, itu harus per 100. Ya. Seperti yang Mister bilang, kalian tidak mesti harus rubah dia jadi desimal. Kita tinggal pakai cara yang sebelumnya, tinggal rubah jadi per 100 ya.
ada yang gabung lagi. Oke, Mister kasih beberapa contoh common fraction and percentage yang populer ya, yang common, yang sering muncul biasanya. Contohnya nih, 1/4. 1/4 itu sama dengan 25%. Itu common kan? Sering ya kalian dengar 1/4 ya. 1/4 itu sama dengan 25%. Jadi kalau kita punya persegi, Mister bagi 4, satu bagiannya itu senilai 25%. Kalau yang jarang, Sir. Kalau yang jarang ya kita lakukan perhitungan biasa. Maksudnya kenapa Mister kasih yang common supaya kalian nggak perlu ngitung lagi. Jadi contohnya kalian dikasih 1/4 berapa persen? Langsung 25, nggak perlu ngitung lagi. Kalau yang jarang-jarang yang misalkan 3/12 gitu kan kalian harus hitung dulu. Ya. Kalau yang sering-sering yang common, tentu saja lebih gampang hitungnya. Ya, seperti gambar ini ya, ini 1/4 jadi satu bagiannya. Kalau misal bagi 100 semuanya itu menjadi 25 bagian yang berwarna. Nah, mesti dihitung juga Deva, udah pastilah itu. Oke, common fraction yang berikutnya adalah 1/10. Jadi 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, dan seterusnya itu common ya. Jadi kalau dia sudah per 10, berarti tinggal kalian kalikan 10 bilangan di atasnya, pembilangnya. Jadi 1/10 itu sama dengan 10%. Kalau 2/10 berarti? Halo? Apa? Kalau 1/10 itu 10%, maka 2/10 berapa? 20%. 20%, betul. Sebentar, Mister mau cek. Ini siapa ya? Oh, Olive, sorry ya, Mister baru cek handphone loh. Mister nggak cek, Mister taruh handphonenya jauh soalnya. Tadi ada WA. Oh, ada WA. Sorry ya, tapi sudah masuk kan sekarang ya. Oke, sorry ya. Siapa nih anaknya sudah selesai kelas? Olive ada. Oke. Siapa nih Gregory? Gregory belum datang ya. Gregory nggak bisa masuk nih. Ntar. Bisa lihat grup 6B-nya disuruh apain kalian soalnya. Oke. Bisa disuruh share Gregory. Sip. Tunggu ya. Ini Olive masuk kok lagi dia masuk. Mungkin sinyal ya. Ntar bisa disuruh kirim link. Tunggu ya, sebentar aja. Halo, Miss. Tar. Mister kalau ngajar jarang ngecek HP, soalnya kalau memang urgent ditelepon aja Mister ya. Karena notifikasi pesan itu kecil sekali, Mister, suaranya nggak kedengeran. di Ya. komputer kan bisa buka WA, Sir. Iya, nggak mengganggu dong Mister lagi ngajar keliling-keliling laptopnya Mister. Link. Ya. Jadi kalau kalian ada urgent, kepentingan perlu sama Mister, ditelepon coba ya. Walaupun sebenarnya Mister juga nggak boleh angkat telepon kalau lagi ngajar. Cuman kan Mister lihat, oh siapa, kayak miss call gitu, boleh juga. Ya, biar Mister tahu kalau ada penting.
Kayak Olive tadi masuk, misal nggak lihat ada WA. Sorry ya Olive ya. Tapi sekarang ada masuk. Sama Mister gedor-gedor. Ini Gregory juga katanya nggak bisa masuk, Mister juga baru lihat. Sudah tinggal lagi 10 menit. Oke, kita lanjut ya. Ini 1/10, seperti yang Mister bilang, 1/10 sama dengan 10/100 atau 10%. Begitu juga dengan 2/10, 3/10, 4/10 ya. Tinggal tambahin aja, tinggal diganti. Jadi kalau 2/10, 20%, 3/10, 30%, dan seterusnya. Sampai 10/10 itu. Kalau 1/100, sebuah bilangan yang sudah ada 100 di bawahnya, berarti kita tidak perlu rubah jadi 100 kan? Jadi 1/100 sampai 100/100, nilai persennya itu sama dengan pembilangnya. Jadi 1/100 itu sama dengan 1%. 13/100 sama dengan 13%. 13%. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau sudah 100, lupa. Kalau sudah 100, bilangan pembilangnya adalah persennya. Oke, what is 10 out of 20 as percentage? Sekarang berapa 10 dari 20 sebagai persennya? 10 of 20 itu sama juga nilainya dengan 10/20. Jadi kalau kalian merubah 10/20 menjadi persen, udah gambar-gambar bapak-bapak Jawa, adik-adik. Bisa ketemu ikon-ikon lucu, sana bisa jadiin gambar di presentasenya. Oke, 10 of 20 is equal 50/100 atau 50%. Menurut kalian 10/20 jadi 50/100 itu dikali berapa? 20 jadi 100 itu dikali berapa? Kali 5. Kali 5, pinter. Ya, jadi kalau kalian mau jadi 100 ini dikali 5. Nah, sekarang comparing, which is greater, 30% or 1/3? Kalau kalian pikirin aja 30% sama 1/3 mana besaran? Kalau nggak dihitung 30%. Kalau nggak dihitung 30%. Kalau dihitung? Nah, itu saya nggak tahu. Ini ada cakanya sih. Tapi lupa caka pertamanya kayak gimana, caka keduanya tahu. Cara pertama tahu, cara kedua nggak tahu. Oke. Ya, pertama sih bingung, caka kedua tahu. Kalau yang pertama, kalau Mister kita pakainya di sini di desimal ya. Jadi 30% itu equal 0.3 ya. 0,3 itu didapat dari mana? Dari 30% itu sama dengan, sorry mana dia mouse-nya Mister nih? Kok hilang? Oh, nggak nyala. 30% itu sama dengan 30/100 ya. Atau 3/10 itu equal 0.3. Ya, 0,3. Kalau 1/3 itu 1 dibagi 3. Nih, 1 bagi 3 tuh kayak gini. Jadi 0,3333333. Nah, dari 0, 3-3-nya itu dapat dari mana? Gini. Ngerti saya. Ayo perhatikan dulu. Setelah kita kalikan 0, kan kita tambahkan 0 di satunya ya, jadi 10. Ya nggak? 10 dibagi 3 itu sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Dikurangi hasilnya 1 kan? Tambahin lagi 0 karena masih ada sisa kan? Nah, bisa buatnya kayak gini dah. 1 dibagi 3. Ini 0 kan? Tambah titik sini 0. 10 bagi 3 itu 3. Ya nggak? Kurang. Sampai segini. Bisa kan? Deva, perhatiin lah. Jangan nyungkling kamu. Tetap marah nggak ngerti saya. Ya, Kok? Tunggu dulu. Belum selesai. Kan sudah segini. Karena dia masih ada sisa, kita tambahkan 0 lagi kan? Dibagi lagi. 10 bagi 3, 3. Ini pokoknya berulang-ulang bisa. Berulang-ulang terus. Karena terus sisanya 1. Bagi 3. Bagi 3. Makanya satunya dikasihin 0 gitu belakangnya. Ya. Apa? Oh, dan. Ya, makanya misal isi titik-titik di sini artinya 3 ini terus-menerus tidak habis-habis. Bahkan sampai buku kalian tulis selama-lamanya, nggak akan selesai, tetap 3 dia ya. Gregory akhirnya masuk.
Baru saya mengerti. Ya. Jadi kita bandingkan 0.3 and 0.333. Yang mana lebih besar? Error langsung komputernya, Mister. Ya. Jadi 1/3 is greater than 30%. Jadi 1/3 itu lebih besar daripada 30%. Gitu ya. Jadi sudah terlihat di sini. Ada nggak cara lain selain jadiin desimal? Halo, ada nggak cara lain selain jadi desimal? Enggak tahu. Selain jadi desimal, tentu saja kita bisa rubah dia jadi pecahan biasa. Jadi fraction biasa. Jadi 30% Sejak mana? equal to, seperti yang saya bilang, 3/10 ya. Nah, ini kenapa bisa jadiin 9/30? Ini penyebabnya. Karena 1/3 itu sama dengan 10/30. Kalau kita membandingkan fraction, harus disamain apanya dulu? Penyebutnya. Jadi denominatornya harus kita samakan dulu. Kalau sudah sama, baru kita bisa bandingkan. Jadi 9/30 itu sama dengan 10/30. Gitu. Paham? Kok 9/30 sama dengan 10? 9/30 dibandingkan dengan 10/30. Jadi yang lebih besar Udah. 10. Saya lebih mengerti yang ini daripada yang tadi. Iya. Jawaban saya yang tadi Karena udah Mister, saya kasih di chat. kalau Mister ngerasa ada sesuatu yang ganjal, mungkin kalian kurang paham dengan cara yang satu, boleh pakai cara yang lainnya. Matematika itu kan istilahnya kayak kalian mau pergi kemana-mana, misalkan dari sini mau ke Transmart gitu, kan bisa lewat jalan apa saja, tapi tujuannya pasti ke Transmart. Nah, math juga gitu ya. Jadi kalian bisa pakai cara apa saja. Halo, kenapa? Kenapa tuh? Hah? Emang, iya. Sangatlah sangat menyenangkan. Menyenangkan. Jalan-jalan menyenangkan kalau Surabaya. Masa kayak gini, masa pas mau ke Transmart atau Trans Studio, ini. Nanti saya jalan di sini berapa meter. Terus ini kecepatannya ini. Terus berapa ya? Itu nanti. Kalau saya dianterin, jadi saya tidak perlu. Dianterin aja gampang. Ya, misalnya ada praktis sebentar, tapi kita masih ada 2 menit lagi. Ya. Kalian sudah dapat lihat latihannya, maksudnya gininya Mister belum? Sebentar, Mister stop share dulu sebentar. Classroom-nya udah. Ngobrol dulu. Channel. Di Classroom kan Mister sudah upload materinya itu, ya. Karena hari ini kita ada sedikit gini loh, Gregory belum bisa masuk juga loh, kenapa nih ya? Avatar. Bagi Kamu nyasar ke Minecraft ya? Enggak. Enggak. Kok background ini? Buat saya itu. Buat saya itu. Jangan ditanyain. Banyak burung mati. Oke, sudah sebentar. Dengan Mister ya. Materi yang pertama itu kita masih ada, sebentar kok Mister masih record.